Tahu nggak guys, penanaman kopi di Tiongkok itu dimulai pada tahun 1988. Tapi nggak seberapa sukses karena orang-orang Tiongkok pada saat itu nggak suka kopi, sukanya ngeteh. Tapi di tahun 2016 sampai 2017, Tiongkok termasuk di antara 20 besar produsen kopi di dunia. Diperkirakan produksi kopi di Tiongkok itu melebihi produksi kopi di Kenya dan Tanzania. Meskipun loh ya, peminum teh itu masih mendominasi di Tiongkok. Tapi Tiongkok itu dengan cepat mengembangkan selera kopi yang dapat memiliki implikasi yang signifikan untuk pasar dunia. Hari ini tak jelaskan sejarahnya kopi di Tiongkok itu kayak gimana dan perkembangan kopi di Tiongkok itu kayak gimana. Ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria. Kali ini dari Joe. Teruslah berkarya menceritakan sejarah orang Tionghoa. Makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Juga bisa via PayPal. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini, dan di Saweria atau PayPal teman-teman itu bisa menulis request. Requestnya itu bisa berupa support, pertanyaan, atau request video yang nantinya Intan akan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. 我在云南，这里海拔1600，你没看错，这些全是咖啡豆。 Kalau Intan tanya ke teman-teman, sebutkan minuman berkafein yang paling populer di Tiongkok, teman-teman pasti ngejawabnya teh. Ya memang bener, nggak salah. Teh Tiongkok itu terkenal banget di seluruh dunia. Bahkan perang candu itu ya gara-gara teh. Gara-gara orang Inggris naksir banget sama tehnya orang Tiongkok. Tapi akhir-akhir ini ada pendatang baru di dunia kafein, yaitu kopi. Konsumsi kopi di Tiongkok itu telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Hampir 3 kali lipat dalam kurun waktu 4 tahunan. Starbucks telah memimpin munculnya budaya kopi di Tiongkok dengan pembukaan toko baru kira-kira 1 toko per 15 jam. Dan pertumbuhan jaringan internasional seperti Starbucks dan Costa Kopi itu juga telah menimbulkan ledakan kafe lokal yang tersebar di jalan-jalan, di blok kota. Bahkan di pom bensin sekarang itu sudah ada kedai kopi atau kios kopi, itu sudah ada. Sebegitu banyaknya kedai kopi di Tiongkok. Shanghai sendiri itu adalah rumah bagi sekitar 6.500 kedai kopi. Gimana sih awalnya kok kopi Tiongkok bisa seviral itu? Pertemuan pertama Tiongkok dengan kopi itu terjadi di akhir tahun 1800-an ketika seorang misionaris Perancis memperkenalkan kopi ke provinsi Yunnan. Namun, menurut organisasi kopi internasional, produksi kopi itu tidak berjalan mulus selama 1 abad. Sampai di tahun 1988 ketika pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia dan program pembangunan PBB memprakarsai proyek untuk meregenerasi sektor ini. Perusahaan besar seperti Nestle itu juga mendorong penanaman kopi di wilayah tersebut. Produksi kopi berkembang luas sejak saat itu dengan sebagian pertumbuhannya itu terjadi di 20 tahun terakhir. Bahkan faktanya nih ya, Tiongkok menjadi produsen kopi terbesar ke-30 di dunia pada pertengahan tahun 90-an. Dan menjadi salah satu dari 20 produsen kopi global teratas saat ini. Lebih dari 90% kopi China itu masih diproduksi di provinsi Yunnan, di mana Arabica adalah satu-satunya varietas yang ditanam. Pada tahun 2007 didirikan pembuat kopi instan terbesar, yaitu Hogut Cafe. Dia itu bertanggung jawab untuk membudidayakan sebagian besar kopi di wilayah Dehang. Hogut itu memanfaatkan kebijakan penggunaan lahan di Yunnan yang memungkinkan konsolidasi lahan pertanian melalui skema pertanian kontrak. Skema pertanian kontrak itu apa toh Intan? Jadi bibit itu ditanam sama Hogut.
dipanen sama petani-petani Tiongkok dari biji yang akhirnya dibeli lagi oleh Hugu di tahun 2013. Yunnan Coffee Trader menjadi salah satu pengekspor kopi utama spesial di kawasan ini. Pada tahun 2018 bahkan menjadi pengekspor kopi spesial Yunnan terbesar di Tiongkok. Menurut China Daily dalam artikelnya Coffee Bring Prosperity to Yunnan Farmer, konsumsi kopi domestik di Tiongkok itu meningkat sejalan dengan peningkatan produksi kopi domestik. Konsumsi kopi domestik di Tiongkok itu meningkat sejalan dengan peningkatan produksi kopi domestik dari tahun 2006 sampai 2017. Konsumsi kopi Tiongkok tumbuh rata-rata tahunan sebesar 22%. Pekerja kerah putih itu guys bisa dibilang kekuatan utama produksi kopi. Kenapa? Karena dalam sebuah survei pekerja kerah putih itu menyumbang 30% dari total yang merupakan konsumen terbesar. Diikuti oleh pejabat pemerintah, staf sekolah, dan orang-orang yang bekerja untuk organisasi. Tapi fun fact-nya guys, orang-orang di desa-desa, orang-orang Tiongkok sana itu jarang banget minum kopi. Menurut Euromonitor Internasional, mereka itu rata-rata minum kopi itu cuma 3 cangkir per tahun. Lah kenapa kok serendah itu konsumsi kopinya? Karena menurut mereka kopi itu mahal. Kopi itu cuman untuk status sosial doang. Secangkir kopi itu harganya dari 18 sampai 40 renminbi. Itu kalau dirupiahkan dikali 2240 itu jadinya 40.000 sampai 89.600 hanya untuk secangkir kopi. Oh, itu kalau di Surabaya bisa makan wareg selama 1 hari. Karena di Surabaya itu nasi bungkus 10.000. Oh, itu sudah dapat banyak banget. Dan juga bisa digunakan untuk biaya internet sebulan. Nah, daripada duit itu buat kopi yang cuma dapatnya secangkir, bisa dibuat yang lain-lain yang lebih berguna. Omong-omong tentang kopi, pasti image kita nggak lepas dari Starbucks. Memang dari tahun 1990-an sampai akhir tahun 2010-an, Starbucks itu kopi terbesar di Tiongkok. Pada tahun 2017 ada pesaing berat yang menyaingi Starbucks, yaitu Luckin Coffee. Pada Agustus 2018 mereka itu menandatangani kesepakatan distribusi dengan grup e-commerce Alibaba. Jadi kopi mereka itu bisa dibeli secara online. Pada tahun 2020, Luckin Coffee itu bisa nyalip Starbucks, di mana Luckin Coffee itu punya 4.500 gerai, sedangkan Starbucks cuma punya 4.200 gerai kopi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau mau koreksi, silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.